Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke ya, jadi perkuliahan kita pada saya mau gabung ya. Minggu kemarin kita nggak sempat masuk ya. Jadi saya gabung hari ini jadi 2 kali pertemuan ya. Ini udah 20 orang masuk di kelas kita ya. Perlu saya absensi yang di WA itu. Nah, jadi mata kuliah ini saya mau tanya dulu yang riset operasi 1 kemarin, penelitian operasional 1 kemarin sampai mana kita? Masuk? Kenapa? Ini mirip kayak Malin. Orang yang ke 100. Sampai analisis sensitivitas. OTW. Astaga. Sampai analisis sensitivitas. Sensitivitas. Berarti masih dalam program linear sepertinya itu ya? Iya. Oke. Program linear integer udah. Belum. Oke ya, kalau belum integer 01 juga belum. Oke, apa jadi sendiri aja ya. Oke, kita masuk ke model transportasi ya untuk semester ini ya. Itu mirip-mirip sih sama program linear tadi, program linear integer sama program linear integer 01. Jadi kenapa kita membahas tentang program linear integer? Kalau dalam program linear kita kan optimasi ya. Misalkan di dalam suatu perusahaan itu nggak mungkin ya, misalkan kita berapa produksi optimal dengan jumlah tenaga kerja sekian orang. Nah, otomatis orang itu nggak boleh hasilnya setengah. Misalnya 5,6 orang yang boleh kerja, kan nggak boleh, harus dibulatkan itu. Nggak boleh ada koma di belakangnya, harus angkanya bulat. Makanya kita perlu belajar program linear integer di situ. Nah, itu bisa kalian belajar sendiri ya. Nah, di sini di riset operasi 2 kita membahas cukup 4 bab aja ya. Tapi lumayan banyak isi-isi di dalamnya ini ya, lumayan banyak anak-anaknya. Jadi di sini ada ada model transportasi, kemudian ada model jaringan, nah kemudian ada graf, kemudian ada pohon rentang minimum, kemudian ada jalur terpendek, kemudian ada manajemen proyek, kemudian ada program dinamis dan teori antrian. Nah, rencana besok saya ada tugas besar. Kita ada 2 kelas ya. Mudahan bisa jadi dipublis gitu. Ininya bisa jadi bahan buat kita publikasi. Jadi saya pengennya satu kelas itu ada 3 kelompok. Jadi kemungkinan ada 6 paper kemungkinan yang bisa kita angkat. Nah, dari semua tema ini bisa kita angkat jadi bahan penelitian semuanya. Tinggal kita cari aja masalah yang ada di sekitar kita ini. Nah, saya udah berpikir tentang teori antrian. Nah, teori antrian ini bisa kita aplikasikan kalau kita tidak bisa masuk di dalam banknya, kita bisa coba teori antriannya di ATM-nya aja nggak apa-apa. Teori antrian di ATM, saya kan nabung di Bank Mandiri, saya rasa di situ di Bank Mandiri itu cuman di situ aja ATM-nya dan itu antriannya sangat panjang. Nah, di situ mungkin bisa jadi kenapa kamu kaget? Nah, di situ bisa jadi ini ya. Bisa jadi studi kasus kita di Bank Mandiri itu. Nah, kemudian juga kita bisa di pom bensin juga bisa teori antrian yang mungkin yang untuk motornya saja, kendaraan roda 2-nya saja kita perlu teori antrian. Kemudian kira-kira apa lagi yang terpikir di saya ada 3 di sini. Di rumah sakit saya masih ragu karena kondisi sekarang masih corona ya kan. Itu kira-kira mau di rumah sakit? Enggak apa-apa?
Nggak apa-apa ya, nggak usah ada ya. Nah, kira-kira apa lagi selain pom bensin? Nggak dengar? Loket apa? Boleh lah, begitu juga boleh. Tempat pembayaran itu. Tapi kan nggak nggak seterus-terusnya di situ rame, ada waktu tertentu saja. Pas pembayaran aja rame. Hah? Emang rame Pegadaian? Rame ya? Boleh lah Pegadaian. Ada saran ada kapil. Kapil. Rame. Mana Pak? Kalau rame sih boleh. Udah tinggal kalian besok. Selain antrian mungkin ada di sini ya. Manajemen proyek juga bisa diangkat di sini. Tapi semua metode ini bisa diangkat sih jadi penelitian. Tapi saya pengen fokuskan di teori antrian sama manajemen proyek. Nah, kalau di manajemen proyek kita bisa optimasi waktu pembangunan suatu bangunan gitu. Gedung dibangun berapa sih optimasi waktu pembangunannya yang efektif seperti itu. Kita bisa evaluasi pembangunannya. Nah, kira-kira di Sumbawa ini apa kira-kira pembangunan baru di Sumbawa ini? Susah kayak dapat datanya ya. Jembatan susah, harus ke dinas PU kayaknya minta data. Mau jembatan? Tapi kalau teori antrian udah mencukupi berarti ada 6 kelompok, kan kita ada 2 kelas. 3 kelas, tapi beda studi kasus sama metodenya seperti itu. Coba hitung tadi kan ada ATM. Kemudian pom bensin ada berapa di Sumbawa? Di mana di dekat-dekat kita aja lah. 5 ya. Udah cukup dah itu kayaknya 6 kan? Di atas 1 kan? Iya benar ada 5 ya. Berarti 6 ya, cukup 6 ya. Ya oke. Itu tugas besar kita ya. Jadi kita nggak ada UAS. Adanya tugas besar itu. Jadi silakan 1 minggu kalian menunggu di pom bensin. Bukan, jadi menghitung waktu berapa konsumen yang datang, kemudian berapa waktu tunggunya, berapa waktu pelayanannya gitu. Itu aja sih. Itu yang coba kita analisa. Jadi kita analisa udah bagus nggak dia anunya, apa namanya itu, fasilitasnya cukup nggak, cuma 1 fasilitas. Kalau di pom bensin atas kan, kalau untuk motor, kalau yang untuk bensin kan cuma 1 aja premium di atas itu. Nah, perlu nggak kita tambah lagi 1 lagi, itulah dari teori antrian ini. Kita usul nggak, lebih baik ditambah 1 lagi nggak ininya, spot tempat masukin apa namanya itu ya, pengisian bensinnya itu perlu ditambah lagi nggak? Apa cukup 1 saja nggak itu? Itu yang coba kita analisa. Nah, begitu juga yang di ATM. Kalau di ATM Bank Mandiri itu kan ada 2 ya. Itu kan cukup aja 2 nggak? Apa perlu ditambah 1 tidak? Biar antriannya nggak terlalu panjang. Seperti itu. Paham ya? Oke, mulai dari sekarang silakan baca-baca ya tentang jurnal teori antrian ya. Silakan. Saya sendiri aja yang bentuk tim atau gimana ya? Saya lihat dari absensi ya. Kita kan ada 6 kelompok. Berarti jadi saya hitung ya, dari saya kan punya absensi kalian ya. Dari hitung 1 2 3 4 5 6, ulang lagi di 1 2 3 4 5 6. Nah, siapa yang milih nomor 1 itu kelompok 1 gitu ya.
Berarti satu kelas ada 3 ya. Berarti satu kelas hitungan sampai 3. Kelas B hitungan sampai 3 juga. Paham ya? Oke. Nah, kalau model transportasi di sini kita mengoptimasi ya gimana rute terpendek pendistribusian suatu barang. Kemudian kalau model jaringan ini, di model jaringan ini kita memodelkan suatu pendistribusian seperti itu. Banyak sekali aplikasi dari jaringan di sini ya, salah satunya Grab. Grab di sini banyak pengaplikasiannya, misalnya rute pendistribusian bisa kita tampilkan dalam bentuk graf seperti itu ya. Kemudian banyak sekali, ada lagi banyak sampai saya nggak bisa sebutin. Apalagi biasanya kita membuat titik-titik toko seperti itu ya, itu bisa kita, kemudian ada rute pendistribusiannya juga, itu bisa kita buat dalam bentuk graf. Nah, kalau kemarin saya kan tentang pendistribusian sampah ya. Nah, terlebih dahulu itu kita harus titik-titik sampah itu adalah titik ininya, kemudian adalah rute dari satu sampah ke sampah yang lainnya itu adalah, nah di graf ini ada sisi dan ada titik. Nah, sisi itu biasanya disebut dengan, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jalannya, kemudian titiknya itu depotnya biasanya, atau tempat tokonya, banyak. Kemudian ada pohon rentang minimum. Nah, pohon rentang minimum ini kita menentukan. Jadi pohon rentang minimum ini nggak boleh ada, kita tahu kan kalau pohon itu kalau udah bercabang itu nggak boleh lagi cabangnya ketemu dengan cabang yang lain. Nah, jadi tetap bercabang, tapi nggak menyentuh cabang yang lainnya lagi, itu pohon. Jadi kita menentukan rute terpendek dari pohon itu. Itu gambaran dari rentang minimum. Kemudian ada jalur terpendek. Nah, jalur terpendek di sini ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Tapi mungkin yang standar aja yang akan saya kasih ya. Ada algoritma Dijkstra namanya, sama algoritma Warshall. Itu merupakan algoritma yang sangat klasik sekali ya. Kalau sekarang algoritma jalur terpendek ini udah banyak algoritmanya. Ada algoritma semut, kemudian program linear juga bisa untuk menentukan rute terpendek. Ada algoritma genetik, mungkin pernah dengar ya, algoritma genetik itu menentukan rute terpendek. Kemudian program linear integer 01 itu menentukan rute terpendek ya. Kalau saya, tesis saya dulu pakai program linear integer 01 ya. Jadi 0 jika si kendaraannya tidak melewati rute tersebut, 1 jika kendaraan melewati rute tersebut. Jadi program linearnya nggak boleh menghasilkan angka lain selain 0 dan 1. Itu program linear integer 01. Nah, kemudian ada program dinamis. Nah, di program dinamis di sini juga menentukan optimasi juga ya, optimasi pendistribusian juga. Nah, yang terakhir di sini teori antrian. Dan di manajemen proyek, manajemen proyek di sini ada kakak tingkat kalian yang coba mengambil skripsi ya. Kemarin saya kasih tema dia tentang optimasi pembangunan, waktu pembangunan pasar Seketeng ya. Saya kasih dia kemarin. Jadi itu ya manajemen proyek. Nah, kemudian ada teori antrian yang kemarin kakak tingkat kalian itu udah wisuda kemarin ya. Tentang pembuatan SIM kemarin itu udah, saya rasa kalian ikut juga presentasinya. Perlu kita belajar sekarang? Kan udah kendong hujan ya. Sebaiknya belajar aja. Kita masuk ke bab pertama aja ya. Kebetulan nggak ada spidol, nggak ada papan, saya pakai ini aja ya. Mana? Di kelas belakang aja. Enggak ada, pakai ini aja. Kan udah kaya. Sombong. Oke ya, bab 1 ya. Oke.
model transportasi ya. Gimana nulisnya pakai ini? Nah, di model transportasi di sini kita menentukan rute terpendek ya. Jadi ada dua metode cara menentukannya. Ada metode ini, metode barat laut. Metode biaya terkecil yang pertama ya. Oh ya, saya pakai buku ini ya. Jok Siang namanya, pusat operasi. Metode biaya terkecil atau metode biaya terendah, kemudian metode barat laut. Nah, kemudian ada metode Vogel. Saya punya satu contoh kasus seperti ini ya. Contoh kasus suatu pendistribusian barang ya, dari gudang menuju ke beberapa kota tujuan. Jadi ada beberapa gudang dan ada beberapa distributornya. Jadi saya coba buat. Sini ada contoh. Kalau ada papan saya pakai papan ini. Karena belum terbiasa. Nah, ini contoh kasus pendistribusian ya. Di sini ada distributornya.
Kita coba baca tabel distribusi dulu ya. Jangan sampai nggak bisa baca. Nah, ini contoh distribusi ya. Nah, jadi di sini coba saya baca, misalkan TV yang diproduksi disimpan di 3 gudang. Nah, gudang di sini ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang masing-masing memiliki daya tampung 150, kemudian 200 dan 100 unit. Nah, kemudian TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor seperti itu ya, yang berada di Bandung, Jogja, dan Malang. Biaya pengiriman per unit TV dari gudang ke distributor nampak pada tabel berikut. Jadi masuknya 3 di sini adalah uangnya ya, kemungkinan di sini 3 juta atau 300.000 ya, kemungkinan besar ya 300.000 kemungkinan dalam rupiah ini ya. Jadi TV di sini didistribusikan dari gudang. Gudangnya berada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, kemudian biaya pengiriman dari Jakarta ke Bandung itu sebesar, saya masukkan misalnya 300.000 rupiah ya. 300.000 rupiah dari Jakarta ke Bandung. Itu sebesar 300 rupiah, itu biaya distribusinya. Kemudian Jakarta ke Jogja itu 500.000. Seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk persediaannya. Untuk gudang yang di Jakarta, persediaannya itu sebanyak 150 unit. Harus ada unit di sini ya. Unit. Nah, harus ada satuannya. Jadi 150 unit, kemudian Semarang itu sebanyak 200 unit, kemudian Surabaya itu 100 unit. Nah, kemudian apa yang di bawahnya ini? Total biaya ya. Total biaya yang di apa yang di bawahnya tuh? Kebutuhan. Sorry, itu kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, kebutuhan. Jadi untuk Bandung dia memerlukan 100 ya, dia membutuhkan 100 unit ya, yang untuk kebutuhannya. Jadi Bandung membutuhkan 100 unit, kemudian Jogja membutuhkan 300 unit, kemudian Malang membutuhkan 50 unit. Nah, jadi ini contoh tabel untuk distribusi ya. Nah, kemudian sebelum kita kerjakan menggunakan metode ini ya, jadi ini harus kita rubah dulu ke tabel transportasi. Nah, jadi saya akan bikin gimana sih tabel transportasi itu. Sini ada ya, tabel transportasi ini. Nah, seperti masalah ini ya, kita coba bikin secara umum dulu ya, tabel transportasi. Jadi kalau ada masalah lebih baik kita bikin dulu tabelnya ke sini ya. Kita buat tabelnya ke sini dulu. Kemudian kita rangkum tabel ini ke dalam tabel transportasi. Baru kita selesaikan menggunakan metode biaya terkecil kah, menggunakan metode barat laut kah, atau menggunakan metode Pobel. Gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa bikin garis lurus ya.
Oke. Oke ya. Jadi
Oke ya, kita punya seperti ini. Nah, jadi kelihatan jelas ya? Jadi yang pertama di sini kan ada tujuan. Yang pertama ini tabel transportasi kita. Yang pertamanya ada tujuannya ada 1, 2 sampai N. Kota mungkin atau gudang atau toko bisa jadi. Nah, kemudian saya ini aja dulu di mana ya, saya penjelasan dulu apa variabel-variabel yang di dalamnya. Di mana C12 itu CMN ya, saya taruh aja MN. CMN di sini adalah biayanya, biaya atau jarak biasanya. CMN ya, biaya dari saya belum biasa, biaya dari M ke N ya, M ke N. Kemudian A di sini AM aja saya taruh. Ini persediaan ya, persediaan. Kemudian BN persediaan di M. Kalau BN berarti permintaan. Ya, permintaan di N ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian apa yang belum di situ? X-nya ya. XMN. XMN itu apa? XMN itu jumlah unit barang yang akan dikirim dari M ke N. Jadi itu ya. Kebaca ya? Sini ada sinyal Excel ya? Gak ada ya? Gak apa-apa dah. Kita coba pelajari biaya barat laut dulu ya. Itu yang paling mudah.
Jadi ingat ya, di sini adalah C11 di sini adalah biaya ya. Jadi ini adalah biaya yang di situ biaya yang di dalam kotak kecilnya. Kemudian X11 itu berapa biaya berapa unit barang yang akan kita kirim dari kota 1 ke kota 1. Itu X11. Kalau X12 berarti biaya pengirim banyak barang yang akan kita kirim dari kota 1 ke kota 2. Seperti itu ya. Jadi itu untuk X-nya. Jadi kita menentukan berapa optimasi pengiriman. Kalau tentukan penyelesaian presibel awal dengan metode barat laut. Biasanya di sini menentukan presibel. Biasanya setelah ini kita akan ada metode lagi ya. Apakah jawaban kita itu udah layak apa tidak? Seperti itu. Akan ditentukan lagi. Optimasi apa tidak. Jadi akan ada metode selanjutnya setelah ini ya. Nah, masih semangat ya? Kita bahas metode biaya terendah. Metode Vogel sih yang susah. Metode Vogel susah. Kalau metode biaya barat laut sama biaya terkecil sangat mudah ya. Udah dicatat? Nah, coba catat ini ya. Saya punya soal seperti ini. Kita di sini saya tulis di sini metode Vogel itu yang metode barat laut ini yang kedua ya. Kita bahas dulu metode barat laut ya. Gak apa-apa ya. Yang metode barat laut. Metode Nah ini ya. Jadi ini definisi dari metode barat laut. Jadi pada tabel transportasi yang tadi sini, nah tabel transportasi yang ini, jadi sebelah kiri pojok kiri kanan atas itu kita isi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya di situ. Maksudnya nilai X1-nya. Jadi nilai X1-nya bisa kita ganti dengan B1 atau nilai A1 seperti itu. Isi sebanyak-banyaknya selama itu bisa memenuhi nilai A1 dan nilai B1. Setelah itu kita geser ke sebelah kanan, selanjutnya setelah keisi semuanya ke sebelah kanan atasnya itu, baru kita ke belah kiri bawah lagi. Lanjut. Jadi kita mengisi ya semua XX yang ada di sini sehingga ketemu ntar berapa biaya pendistribusiannya.
Jadi seperti itu ya. Hancur tulisanku. Bisa baca kan ya? Oke, kasihan ini tenaga pengajar ini. Dapat duit ini, dapat insentif dari nguji sama bimbing skripsi, sama insentif dari penelitian. Jadi ini. Ya bisa dibilang kayak gini ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Kalau enggak karena ngajar ya enggak saya beli ini. Hah? Main PES? Enggak ada. Pakai laptop saya yang satuan aja, enggak usah yang ini. Ini kemarin ini second saya beli. Kebetulan saya punya sahabat di Jakarta kan waktu S2 dulu tuh. Saya tanya ke dia, saya kesulitan ngajar online, saya bilang. Karena saya ngajar online kan kita kan orang eksak harus nulis gitu. Pengen oret-oret nggak mungkin tampilin PPT saja, saya bilang. Minta tolong cariin saya laptop yang harga 4 juta, saya bilang. Yang bisa touchscreen, bisa oret-oret, saya bilang. Oh saya lagi jualan ini, dia bilang. Kayaknya emang ini jodohmu, tapi saya jual 9 juta katanya dia. Tapi benar gak ini untuk ngajar, dia bilang. Iyalah saya untuk ngajar, emang untuk ngapain ya? Ya kalau emang untuk ngajar, saya lepas lah 9 juta, jadi 4 juta ambil sudah. Ya. 9 sompat ya. Kita Hah? Harga baru kan 15 kalau nggak salah ingat ini. Hah? Itu udah, makanya saya bersyukur sekali. Dia jual di OLX, saya kirim ininya dia lagi nih promosi di sana 9 juta. Iya. Punya sahabat dulu waktu di UGM. Oke, saya lanjut ya. Udah selesai nyatatnya? Udah, saya punya contoh kasus ini untuk kita selesaikan menggunakan metode barat laut. Coba ada Excel di sini gampang saya foto, ini tinggal saya tempelin aja di sini. Ini nggak ada Excel. Alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor. Akan dikirim ke 4 buah distributor dalam kurung A, B, C, D. Jadi distributornya itu A, B, C, dan D ya. Ke 3 toko dalam kurung 1, 2, dan 3. Ya, ke 3 toko dalam kurung toko 1, toko 2, dan toko 3. Oke, tutup kurung. Jumlah barang yang siap dikirim. Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D. Dengar? Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D masing-masing adalah
300, 200, 600, dan 500 unit. Titik ya. Kebutuhan toko 1, toko 2, dan toko 3. Kebutuhan toko 1, toko 2, dan toko 3 masing-masing adalah 200, 1000, dan 400 unit. Titik. Biaya pengiriman dalam ribuan. Biaya pengiriman dalam ribuan dari distributor ke toko tanpa pada tabel berikut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian titik. Biaya pengiriman dalam ribuan dari distributor ke toko dapat dilihat pada tabel berikut. Tentukan penyelesaian visible awal. Tentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan metode barat laut. Kira-kira ada yang bisa bikin tabelnya itu? Ini 2 kelas apa 1 kelas ya? Enggak, 2 ya, memang 2. Sebenarnya disekat. Bukan kalian loh, kalian ada 2 kelas. Maksud saya ruangan ini. Kayaknya ya. Nah, kira-kira gimana itu bikin tabelnya? Nah, kalian dari soal cerita harus bisa bikin tabel ininya dulu. Kita coba bikin tabelnya ya, distributor. Jadi kan ada 2 di situ, tadi ada distributor dan ada toko. Nah, berarti yang di atas itu adalah tokonya ya. Berarti tabelnya itu toko. Nah, tokonya tadi ada berapa? 3 ya. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada distributor tadi. Ada distributor. Ada distributor A tadi ya. Ada distributor B dan ada distributor C sampai D ya. Nah, ini adalah jadi A ke 1 berapa tadi? Belum. Ini soal ya, belum. Ini 5. Ini 5.000 berarti ya. Kan biaya pengiriman dalam rupiah, dalam rupiah, dalam ribuan berarti 5.000. A ke 1 ini 5.000 ya. Kemudian 3.000. Kemudian 6.000, 2.000, 9.000, 4.000, 3.000, 7.000, 8.000, 6.000, 1.000 sama 4.000 ya. Nah, jadi ini ya yang tabel yang dimaksud tadi ya. Nah, kita menentukan gimana penyelesaian visible pendistribusian ini. Seperti itu.
Kita jawab ya. Nah, ingat ya. Jadi kita tetap bikin yang tadi itu. Ini ya, kita lari ke sini nih. Kita coba bikin yang seperti ini nih. Yang seperti ini yang kita bikin nih. Yang C11, nah rubah C11 tadi dengan biaya. Berarti biaya tadi itu ada dalam tabel ini tadi ya. 536 itu biayanya. Berarti C ini ganti dengan 3, ini ganti dengan C12, ini udah ada 3 dan 6. Nah, tinggal kita tentukan berapa X-nya di sini. Berapa unit yang akan dikirim. Paham ya? Nah, gampang kok, nggak susah. Kalau biaya barat laut sama metode biaya terkecil itu masih gampang. Pogel itu yang agak susah, tapi nggak susah-susah sekali ya. Oke, kita bikin ya. Bikin tabel transportasinya. Jadi tadi ada toko, kemudian ada tokonya ada 3 tadi ya. 1, 2, dan 3. Kemudian ada distributor. Nah, distributornya tadi ada 4. Jadi A, B, C, dan D ya. Nah, saya susah bikin garis lurus ya. Ntar saya bikin ini ya. Saya bikin lurus-lurus saja dulu sebanyak 4. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah tadi nilai C di sini ya. Nah, kemudian di sini apa tadi dia bilang di sini persediaan. Nah, sebelah sini persediaan ya. Kemudian di sebelah sini nih permintaan. Nah, kemudian coba lihat soalnya tadi persediaan kota A berapa? 300 ya. 300, 200, 600, 500. Nah, kemudian permintaan 200, 1000 sama 400 ya. Nah, kemudian nilai C11 ini ya. Ada 5, ada 3 dan 6 ya. Sampai sini diisi di sini ya. Berarti berapa ini coba disebut? Nggak bisa dikecilin. 5. Berapa lagi? 3, 6, 2, terus 9, 4, 3, 7, 8, 6, 1, 4 ya. Oke, udah lengkap. Nah,
Jadi tinggal kita menentukan nilai X1, X2, X11, X12 itu yang kita cari. Paham ya? Nah, kalau ini hilang saya nggak tahu gimana cara ngajar. Saya coba cek di Shopee, ternyata harganya 2 juta. Yang tapi kayak pulpen kayak kalian itu loh, pulpen kayak yang pegang, bukan yang kayak gini. Agak tebalan dikit, agak besaran. Mana boleh. Tapi pakai kulit kalian boleh kok. Minta sedikit kulit kalian jadiin ujung pulpen saya atau bisa. Karena dari tadi saya terganggu sama kulit saya ini. Kulit saya yang bisa ini. Biar licin kok pakai pedang. Iya. Pakai kertas kayaknya biar bisa ditutup pakai kertas. Udah ya? Nah, sesuai dengan definisi barat laut tadi apa? Mengisi dengan sebanyak-banyaknya ya. Nah, di sini ada angkanya ini jadi ini yang maksud ya. Saya pakai warna yang lain aja. Ini yang dimaksud ya 200 apa ya? Ini ya. Jadi X A1 ini di sini harus saya isi nih. Kelihatan ya titik di situ saya tunjuk. Enggak ada ya. Jadi di sini maksud saya ya. Nah, jadi di sini nih harus saya isi di sini dengan suatu angka antara 300 dan 200. Kira-kira berapa yang harus saya isi? 200 apa 300? Boleh permintaan, boleh persediaan kita isi di sini. Kira-kira berapa? 300 berarti kalau sebanyak-banyaknya. Tapi ada syaratnya lagi, harus sesuai dengan batasan yang ada. Jadi di sini misalnya 200 nggak boleh lebih dari 200. Walaupun di sini tertinggi 300, berarti yang kita ambil adalah 200. Kenapa bukan 300? Ya karena ini tidak memenuhi yang di sini. Karena maksimal ada di sini adalah 200. Jadi nggak boleh kita ambil 300. Gitu ya? Jadi kita isi di sini dengan angka 200 ya. Angka setinggi-tingginya yang bisa memenuhi 200 dan 300 berarti adalah 200. Nah, coba lihat ya. Di kolom sebelah kiri kita udah memenuhi semuanya ya. Udah memenuhi permintaan yaitu 200. Udah memenuhi ini. Udah memenuhi. Gak usah gitu ya. Saya giniin aja. Jelek kelihatan. 200 sudah nggak boleh diganggu gugat ya permintaan yang ini ya. Permintaan yang 200 ini. Karena udah memenuhi. Nah, tetapi di persediaan ini masih kekurangan 100 lagi. Masih kekurangan lagi 100 dia. Dia cuman baru terisi 200. Nah, setelah definisi tadi itu kan setelah setelah kotak sebelah kiri kita pindah ke kotak sebelah kanan. Berapa kita isi di sini? 100 ya? Memenuhi juga yang sini ya? Ini 1000 kan? Jadi boleh. Jadi kita isi dengan angka 100 ya. Nah, jadi yang 300 ini udah terpenuhi, yang 200 sudah, boleh kita arsir lagi ya. Nah, jadi untuk baris yang pertama udah beres. Nah, kita pindah ke yang boleh nggak saya isi di sini lagi? Boleh nggak saya isi yang di sini? Tidak boleh ya, kalau saya isi pasti keganggu yang 200 ini ya. Nah, berarti saya pindah ke sini. Tadi ini kan udah dikurangi
Udah dikurangi 100 ribu ini, berarti tinggal 900 sisa kita ya. Berarti kita masih punya masih punya 900 untuk 1000 ini. Berarti di sini syaratnya di sini harus ada 200. Sini nggak boleh. Untuk persediaannya hanya 200. Berarti harus isi dengan semaksimal mungkin, yaitu 200. 200 ya. Nah, berarti ini udah terisi ya, udah beres baris yang pertama. Baris yang kedua, sorry. Udah beres. Nah, kemudian kita pindah ke yang sini. Berapa kita isi? 600. Berarti sisa 100 lagi untuk ini ya, untuk 1000-nya ya. Kan 100 tambah 200 tambah 600 kan berarti 900 ya. Benar ya? Berarti di sini 600 ya. Nah, berarti udah ya, udah terpenuhi ya. Udah, saya arsir lagi ya. Nggak boleh diganggu gugat untuk baris yang ketiga lagi. Kemudian sisa 100 ya. Oke, sisa 100. Nggak masalah ya, saya taruh 100 di sini karena memenuhi 1000 itu ya. Nah, udah, berarti ini udah memenuhi 1000. Nah, udah memenuhi ya. Nah, tinggal 500 ini berapa kita butuh? 100 ya, kita isi berarti di sini dengan 400. Nah, yang di sini udah memenuhi tidak 400 yang ini permintaannya? Udah ya? Udah memenuhi. Ini juga udah memenuhi ya. Jadi udah kelar semuanya pekerjaan kita untuk menggunakan metode barat laut untuk menentukan biaya vesibelnya, biaya layaknya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya ya. Maka biaya apa tadi ditanya itu? Biaya visibel ya. Nah, biaya visibel awal menggunakan metode biaya barat laut ya. Adalah, nah jadi kita kali-kalikan saja, berarti 5 kali 200. Paham dapatnya di mana ini? Jadi 5 kali 200 ini ya. Jadi yang tidak ada angkanya ini sebenarnya 2 dikali 0. Kalau yang ini ya 2 kali 0, jadi nggak usah dikali karena nggak ada. 5 kali 200, kemudian 3 kali 100, kemudian 6 kali 0 sebenarnya ya, tapi nggak usah. Kemudian 9 kali 200, kemudian 7 kali 600, kemudian 1 dikali 100 ditambah dengan 4 dikali dengan 400. Nah, berapa jawabannya kita ini? Rp8.000 ya. Di buku ini jawabannya 9.000. Coba cek. Rp8.000 ya. Berarti di sini kan tadi dalam ribuan ya. Berarti 8 juta ya, benar jawabannya ribuan. Karena satuannya tadi ribuan katanya. Berarti 8 juta. Benar nggak itu 8.000 tapi? Coba cek.
Yang 9 betul? Iya betul. Maknanya ngikutin. Oh ya betul lah kamu berarti. 6.000 seperti Iya ya, 9.000 ya. Jadi Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan, gak susah. Hah? Ya kemungkinan kayak gini soalnya, tapi matriknya nggak 3 kali 4, ya lebih panjang lagi itu lagi. Ya mungkin tokonya diperbanyak, distributornya juga diperbanyak. Paham ya? Nggak susah kan? belum Pak, belum. Belum paham? Belum susah. Oh. Apa kita coba metode biaya terendah ya? Kan 2 pertemuan, jadi 2 metode yang akan saya bahas ya. Jadi prinsip dari metode biaya terendah di sini adalah tidak jauh berbeda dengan metode biaya barat laut, hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut tetapi dari sel dengan biaya pengirimannya terendah. Jadi gitu ya. Jadi dari nilai sel yang biayanya paling rendah. Ini kan kita tahu tadi ya, yang di kotak-kotak kecil ini ada biaya. Jadi kita lihat mana biaya yang paling kecil, jadi itu yang diisi duluan. Itu untuk biaya terendah. Paham ya? Berarti kalau dari sini kan kelihatan ternyata ada angka 1 ya paling bawah. Berarti 1 itu yang kita pilih harus pertama-tama diisi dengan jumlah unit barang gitu. Jadi seperti itu. Kalau ada 0 berarti 0 itu yang kita isi duluan. Paham ya? Oke, saya tulis saja. Ini udah selesai ya? Udah ya, kita coba sambung ke biaya. Saya nggak tahu rekaman saya masih jalan apa enggak ya. Masih jalan. Saya kirim di YouTube ya, mudahan banyak yang subscribe. Saya masih sedikit. Belum keras loncengnya. Oke, saya sambung ke subbab 2 ya. Subbab 2 itu metode biaya terendah ya. Oke. Metode biaya terendah. Jadi saya tulis dulu definisinya apa itu metode biaya terendah. Jadi di sini pengisian dilakukan pada sel yang biaya pengirimannya paling rendah ya. Nah, ini adalah kata kuncinya dari metode biaya terendah. Pengiriman paling rendah. Kalau metode barat laut tadi itu dari sisi kiri atas. Nah, ini. Paham ya? Oke. Nah, saya menggunakan contoh yang tadi kalian catat ya. Untuk kita selesaikan. Harus lagi saya bikin tabel ini, saya kesulitan bikin tabel di situ. Jadi
toko, kemudian ada, oke, saya bikin 3 ruas, 1, 2, tokonya 3 ya. Iya Pak. Kemudian ya. Toko 1, 2, 3. Kemudian di sebelah sini tadi apa? Persediaan. Sama ya tabelnya ya, cuman beda pengisiannya saja. Persediaan. Kemudian di sini per distributor. Ya, distributor itu permintaan. Distributor. Jadi distributornya ada 4, ada A, B, C dan D ya. Nah, kemudian di sini ada permintaan tadi. Serah dah tulisannya jelek-jelek sudah. Sini ada 200. Oh. 200. Itu 2000. Tuh, kemudian 1000. 400 ya. Kemudian ada 300. Habis baterainya. 200. Kemudian ada 600. Kemudian ada 500. Nah, belum selesai nih. Saya ngecas dulu, takut habis. Tolong bantu saya. Oke. Halo kalian ini. Nah, berapa tadi nih? Yang pertama itu 536. Oke. Saya bikin gini aja dulu. Lima tiga enam ya. Kemudian berapa? 294. Kemudian 3 D 614. Nah, oke, mari kita lihat. Di sini biaya yang paling kecil di sini ya. 1 2 1 ya. Biaya yang paling kecil di 1. Kira-kira kita isi dengan berapa? Kenapa enggak 1000? Karena lebih dari persediaan ya. Berarti kita isi dengan angka 500. Oke. Kemudian berarti baris D-nya udah keisi semua ya. Gak boleh diganggu gugat lagi. Saya arsir aja. Ya nggak boleh diapa-apain lagi. Nah, boleh ya, benar ya. Nah, kemudian 2 mana? Yang di sini ya.
Kita isi dengan berapa dia? 200 ya. Oke, kita isi dengan 200. Berarti baris dan kolomnya habis ya dia. Oke. Apa? Habis. Apa saya ngomong tadi? Oke ya. 200-nya kolom barisnya udah ini. Kemudian apa yang belum? Saya tandain yang udah ya. Saya tandain ini udah, ini sudah, ini sudah. Mana belum? Kita lari ke 3. 3 yang ini nggak boleh kita otak-atik ya. 3 yang di C nggak boleh kita otak-atik. Karena udah diarsir, jadi nggak boleh diganggu lagi. Berarti kita yang di sini, yang di 32 ya, yang di 3A. Kita isi berapa di sini? Kenapa nggak 500? Biar pas di sini 1000. Oke ya, persediaannya cuma 300 ya. Kalau kita isi 500 lebih ya. Iya. Berarti kita isi 300. Berarti udah habis ya. Yang baris pertama atau baris A-nya. Kemudian yang mana? Angka 7. Yang ini 7 dulu ya? 3, ya tinggal 7 dan 8. Berapa? 200. Kenapa 200? Karena permintaan susah 200 untuk yang toko 2 ya? Berarti di sini 200. Nah, ada berapa di sini? Ini udah kelar ya? Yang ini udah kelar. Berarti sisa 400 ya? Oke. Sisa 400 ya? Berarti 200 tambah 400 600. Sudah benar ya? Terpenuhi. Ini juga udah terpenuhi. Oke. Nah, sama ya berapa ininya? Tinggal ditambah lagi kayak tadi, berarti 3 kali 300 ditambah 2 kali 200 ditambah 7 kali 200 ditambah 8 kali 400 ditambah 1 kali 500. Kira-kira berapa biaya visibelnya? Oke. Udah tahu benar pandanya. Biaya visibel menggunakan biaya terkecil adalah, udah paham ya maksudnya ya, 3 kali 300 ditambah dengan 2 kali 200 ditambah dengan 7 kali 200 ditambah dengan 8 kali 400 ditambah dengan 1 kali 500. Berapa jawabnya? 6.400. Dalam ribu ya, berarti 6 juta. 6.400.000 berarti. Paham ya? Nggak ada yang susah kan? Enak kok riset operasi ini, apalagi diangkat jadi skripsi. Gampang kok. Ada pertanyaan? Tak kasih tahu ya ke Pak Ihsan, Renaldi sama Imam. Ada penggemarnya Pak Ihsan di kelas, saya bilang niru-niru gaya Pak Ihsan. Langsung, soal saya tahu orangnya, saya kasih bagus nilainya, dia bilang Pak Ihsan. Bagus apa jelek? Ada pertanyaan nih?
Siapa yang nginap di rumah Pak Ihsan sekarang? Iksan? Oh, mana Roy? Oh, nginap sana sekarang? Oh, kan udah Ridho sama Amirul kan udah nggak ada kan? Oh, udah balik kampung. Ridho Amirul kedua. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ntar saya bagi grupnya di WA ya. Kelas A dan kelas B ya. Silakan pelajari tentang teori antarian. Gampang kok, nggak susah. Tapi itu setelah UTS ya. Karena itu sebagai pengganti UASnya kita. Pak, saya mau nanya Pak, kapan kita biasanya pakai metode barat laut atau biaya terkecil ini? Kan ini istilahnya opsi kan Pak, ketiga metode ini. Kalau biasanya masing-masing opsi itu digunakan untuk hal apa? Sebenarnya ini belum optimal tidaknya. Jadi ntar ada satu metode lagi untuk melihat apakah metode barat laut sudah optimal, apakah metode biaya terkecil sudah optimal atau tidak. Nah, jadi kita bisa mengambil dari kesimpulan metode terakhirnya ntar. Jadi bisa kita gunakan ketiga-tiganya metodenya dulu. Kalian pakai, kemudian apabila salah satu atau salah dua dari metode itu yang paling optimal, udah ambil salah satunya aja. Ntar ada pengecekan optimal, ntar ada metode pengecekan optimalnya. Jadi gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin minggu depan, bisa jadi minggu depan kita pelajari tentang metode Vogel. Setelah metode Vogel baru pengecekan biaya optimalnya. Riset operasi itu gampang, gak susah. Kan ada. Kita gampang Pak. Kok bisa? Yes, understand. Bahasa Inggris Pak. Ya siapkan Google Translate di samping lah. Beli Google. Kalau saya masih lokal, saya nggak terlalu internasional kayak Bu Eki, harus bahasa Inggris. Nggak bisa sih. Oh iya, sekarang sekprodi kalian bukan saya ya? Udah Bu Ismi. Selamat. Enggak Pak. Saya kan bulan ini lanjut kuliah ke Malaysia, tapi masih online sih, masih di sini sedang ngajar. Kalau corona udah agak mendingan ya, satu kali semester kita ke sana sih. Karena kuliahnya by riset. Jadi satu semester harus ada paper yang terpublikasi di internasional, minimal satu paper. Apa itu? Bukan saya. Nggak ada praktikum lagi kalau S3. Nggak perlu. Asik betul pembicaraan ini. Nah, ada merevisi tabel namanya ini Gusti untuk mengecek apakah optimal atau tidak. Jadi ini yang bikin pusing-pusing ini. Bentar. Saya mau ngasih tugas, tapi di sini nggak ada sinyal Excel ya. Saya kirim ke WA aja ya. Saya foto kirim ke WA. Saya nggak sabar setelah UTS. Tugas besar itu lah. Apa dimulai dari sekarang aja nggak apa-apa ya?
Teknopen dan Cipra. SD3 lagi Pak, semuanya Pak. Iya, biar cepat kan, biar cepat terpublis juga Biar gitu nggak maksud capek saya. sih waktunya. Kan cuman ngambil data aja kan, ambil 2 minggu. Kalian duduk dia di Indomaret, di pom bensin 2 minggu. Langsung training kan kita di sini. Kira-kira pom bensin tutup dari jam berapa? Bukannya 24 jam, masa 24 jam kalian duduk di sana? Nanti aneh apa tenda ya sana. Tidurnya tenda kan mikir. Kalau di ATM kan ada waktunya ya. ATM juga 24 jam. Bisa lah tuh. Cuman dicurigai nanti. Makanya ntar kita bersurat. Oh iya, Pak. Oh, betulan begini Pak. Enggak sih. Bersurat biar dari curigai. Jadi kalian harus siapkan stopwatch HP-nya. Setiap satu orang itu. Setiap satu orang maksudnya kita hitung waktunya. Iya. Berapa orang nunggu, berapa orang. Selama dalam 2 minggu. Tapi ada satu hari 5 jam. Coba perkiraan kalian yang tempat ngantri selain di ATM, pom bensin apa lagi? Udah terpecah. Capek. Sampai kalian. Kalau di BPJS ngantri nggak ya? Iya, Pak. Saya pernah ngantri di BPJS. Putu Tano. Kejauhan. Hah? Puskesmas ya, Pak. Oh ya puskesmas rame. Tapi Sabtu Minggu. Jangan puskesmas, jangan rumah sakit bahaya. Bahaya. Jangan di situ. Datang rumah sakitnya. Oh iya. Jangan yang pom bensin ini, kebanyakan pom bensin ntar sama ntar pengerjaannya. Oh beda-beda. Makanya saya pengen studi kasus pom bensin satu aja. Loket tadi kan. Beda. Kira-kira yang di toko-toko tempat kita belanja itu kayak Sari Roti atau apa gitu, yang di kasir-kasirnya ngantri nggak orang bayar? Ada sih toko sembako besar-besar semua. Kayak toko baru. Cakra Jaya. Iya. Itu ngantri nggak pas ngebayar? Ngantri Pak, karena satu kasirnya. Boleh lah itu dah. Biar jangan pom bensin ada 5-5-nya kita pom bensin aja gitu, Tapi jangan. hari Minggu tutup ya Pak. Nggak masalah. Malah saya yang khawatirkan yang pom bensin 24 jam buka. Apa sih pagi dah kalau gitu. Apalagi di siang Apa kita bikin batasan masalahnya aja ya, selama jam kerja aja. Dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Karena mungkin itu jam-jam sibuk biasanya. jarang sih ada yang ke Iya makanya. Oh. Saya catat apa ini? Apa aja nih biar saya bagus nyari studi kasusnya. Opsi-opsinya. Oh, bensin pertama. Kedua, bank apa nih? mandiri. ATM mandiri. ATM mandiri. Ada sih gitu lah, kalau beda. Katanya kalian kan butuh publikasi kan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Yang kemarin belum saya publikasiin, udah terlalu banyak kerjaan saya. Yang kemarin kita kuesioner online itu. Saya catat aja langsung di grup sekarang ya. Iya Pak. Atau enggak ya sebuah HP? Belum punya publikasi. Alfa juga ada. Apa mat? Enggak terlalu banyak yang bayar ngantri perasaan. Bayar listrik atau bayar PDAM ngantri enggak? Saya enggak ngantri perasaan. Kan bisa online iya. Pak kata Mira.
Apa ya? Saya catat dulu ya. Tukang cukur. Nggak terlalu ngantri dah. Iya, pas mau lebaran itu ngantri ya. Saya catat tadi ATM Mandiri. Iya Pak, di Virgo banyak orang antri. Ini aja pencucian mobil, motor. Benar nggak? Benar-benar. Atau servis motor juga bisa kan? Satu cuma ngomongin. Servis motor ya, saya masukin ya. Iya Pak. Servis motor, cuci motor, bengkelnya Iwan ramai nggak? Baru tiga studi kasus. Pom bensin jadi ya. Tapi cuman jam kerja aja kita telitinya dari jam nggak masalah sih. Terang bulan itu rame loh. Iya, Bogasari itu. Yang di kampung itu rame, Martabak kampung itu. Apa namanya? Bogasari. Terus ini yang sudah malam ngantri terus. Iya. Ngantri apanya sih? Ngantri makannya. Menteri Pembelian. Martabak Bogasari ya. Nggak kuat aku makanan. Beli nanti. Ayam mati nggak ya? Mungkin besok saya jelaskan ya data-data apa yang kita perlukan. Gampang kok, cuman data yang kita perlukan itu berapa jumlah konsumen yang datang pada hari itu, kemudian waktu dia ngantri, waktu dia pelayanan, itu saja sih. Lah lagi satu ini, ATM Mandiri, servis motor, cuci motor, pom bensin, Martabak Bogasari, terus ATM banyak ATM BNI masalahnya di sini. Enggak ngantri, nggak terlalu banyak konsumennya kayak Danamon dah. Iya, ada. BRI Pak. Indomaret yang Lagi cair dana kan Pak. kalau BNI ramai betul banyak cabangnya jadi nggak terlalu antri. BNI Iya, BNI nggak terlalu ramai karena banyak ATM di mana-mana. Mandiri sih yang dikit. Iya, makanya saya taruh di sini Mandiri. Bang BCN Pak. Hah? Bang BCN. Itu rame betul Pak tiap malam. Oke deh, Roberto ya. Siapa yang nomor itu? Setiap malam Banyak banget tuh. Yang kita terima. Capil itu Hasilnya Ngasih nggak mereka ini? DPR Pak. Boleh Pak Ngas- kami pangal sendiri. Nggak, iya ngasih nggak kita meneliti di situ, cuma berdiri aja. Tapi kita bersurat aja dulu ya. Roberto. Untuk Carlos. Oh Roberto ya, bukan ini ya. Bukan yang di dekat Bank BTN itu ya. Apa namanya Ini tuh? Pak quick chicken dah. Di mana itu? Iya. Oh iya rame Pas yang itu sampai beres Quick chicken Di mana itu? di Pragas. Di Praga sih. coba kantor Capil, kantor belum buka udah datang. Saya taruh lebih ya, siapa tahu ada yang nggak kita terima. Iya Pak. Quick chicken. Ngantri vaksin. Oh nggak terima opsi. Di vaksin di mana? Registrasi Ada Bapak. OL. Registrasi Bapak dulu. Saya nggak tahu gimana tulisannya nih. Quick Iya chicken. Pak. Quick. Gimana tulisannya? QICK. QUICK. Oke benar. Udah ya 7 ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Jangan
ada 2 kasih. Bakso Mas Haji. Mas susah nanti kita jangan. Di depan, di depan, di depan bangunan itu.